Kita boleh percaya bahwa kebaktian kita boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, shalom buat teman-teman semua. Gak terasa kita semua boleh ada di minggu terakhir di tahun 2020, di tanggal 27 Desember ya. Sebelum kita mau masuk ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau menyiapkan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih setiamu yang luar biasa. Kami semua boleh melewati tahun ini, tahun 2020. Meskipun mungkin ada banyak masalah, banyak problem, banyak halangan ya Bapa yang kami lalui, tapi kami boleh bersyukur bahwa kami boleh melaluinya bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Dan sekarang kami mau masuk ke hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Bapa kami masing-masing, Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Bapa, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau pujikan satu lagu ini, Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
hanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku Tuhan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Oh, tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa, Engkaulah harapan kami, Engkaulah yang kami pegang dikala situasi yang mungkin sekarang sedang tidak baik, sekarang tidak kondusif ya Bapa. Segala sesuatu yang terjadi boleh terjadi yang mungkin di luar ekspektasi kami, yang mungkin di luar apa yang kami inginkan Bapa. Tapi kami boleh percaya bahwa Engkau adalah harapan kami, Engkau adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang terjadi sekarang ya Bapa. Bapa, kami percaya bahwa setiap kejadian kami, setiap kejadian di dalam hidup kami ya Bapa, boleh terjadi karena Engkau mau menyatakan kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Bapa, kami seringkali dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hidup kami boleh melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami boleh komitmen ya Bapa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ya Bapa. Orang yang lebih berkenan lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mungkin tidak mampu ya Bapa untuk melakukannya, tapi Engkau sendiri yang akan memampukan kami, memampukan setiap kami ya Bapa. Sebab kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang pengampun, Allah yang sungguh luar biasa, maha kasih, dan Engkau selalu mengampuni kami ya Bapa. Dan ajar kami ya Bapa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mau bacakan berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi sekali lagi. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, syukur pada Allah. Ya, hari ini kita mau belajar tentang rencana jangka panjang. Temanya adalah rencana jangka panjang yang dilayani oleh Pendeta Jusianto. Kita boleh melihat di tahun 2020 mungkin banyak sekali dari kita yang mengalami problem, mengalami mungkin PHK atau kita mengalami kerugian atau apapun itu. Kita boleh melihat di Instagram, di sosial media, semua bilang bahwa 2020 ini tahun yang jelek, tahun yang nggak baik, yang pokoknya banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan bagi kita. Tapi kita pernah nggak sih memikirkan bahwa Tuhan itu punya big picture, punya rangkaian, punya gambar yang lebih besar, yang lebih daripada kita yang tahu sekarang. Kita mungkin sekarang tahunnya tahun 2020 ini hal yang buruk, tahun yang buruk. Tapi pernahkah kita menanyakan bahwa Tuhan, apakah yang Engkau mau laksanakan dalam kehidupan kami selanjutnya? Apakah yang Engkau mau nyatakan dalam kehidupan kami? So hari ini kita mau belajar tentang rencana jangka panjang. Kita mau yakini bahwa setiap apapun yang terjadi itu Tuhan izinkan, dan Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Kita mau bersyukur sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur lewat pujian ini
yang judulnya I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Para pemuda-pemudi, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami di minggu terakhir bulan Desember, dan kami juga boleh menikmati akhir-akhir tahun ini. Kami percaya Engkau yang akan sertai kami ketika kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan mampukan Tuhan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan firman yang hidup kepada kami semua berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 121. Mazmur 121 begini bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau, dan pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan
akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah rencana jangka panjang. Saudara, kalau kita boleh berada di saat ini, yaitu di akhir bulan Desember ini atau minggu terakhir bulan Desember ini, kita sepatutnya lah mensyukuri untuk segala sesuatu yang kita lakukan dan kita boleh berbuat di tahun 2020. Saudara, kalau kita boleh melihat tahun 2020, apa yang akan menjadi pendapat saudara? Banyak orang akan berkata, ini tahun COVID, Pak. Bahkan ada banyak orang yang berkata, ini tahun yang kita katakan berantakan. Semuanya berantakan. Apa yang sudah saya rencanakan, semua jadi berantakan. Bahkan ada yang berbicara tahun 2020 adalah tahun kesusahan. Kalau mau pakai istilah Alkitab, tahun kesusahan besar, Pak. Semua orang menghadapi kesukaran dan kesusahan besar. Bahkan melanda di semua penjuru dunia. Saudara, di dalam tahun-tahun ini banyak orang yang juga bisa berkata, mereka-mereka yang punya kesempatan dan peluang yang baik, ada orang-orang tertentu yang akan berkata, tahun ini adalah tahun perubahan yang baik. Tahun ini adalah tahun yang penuh inovasi dan kreativitas. Tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan. Dan saya bersyukur kalau saya boleh berada di dalam tahun ini. Saudara, andai kata saudara dan saya tahun ini adalah tahun di mana saudara tidak sakit COVID, saya kira saudara juga akan bersama-sama dengan saya bisa menyatakan tahun ini adalah tahun di mana Tuhan itu menjaga saya atau menjaga Anda semua. Lalu saudara, bagaimana kita memikirkan untuk rencana jangka panjang kita? Bagaimana kita menatap rencana jangka panjang kita di tahun 2021 atau seterusnya? Apa yang seharusnya kita ingat ketika kita akan bersama-sama memikirkan tentang rencana jangka panjang? Saudara, mari kita belajar dari pemazmur. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, yang pertama ketika saudara dan saya merencanakan tentang jangka panjang, rencana jangka panjang kita, maka kita selalu harus menyadari bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ada orang yang menyatakan bahwa tahun 2001 tidak akan pernah berubah lebih baik lagi daripada tahun 2020. Ada orang yang akan memasuki tahun 2001 penuh dengan kegentaran, penuh dengan ketakutan, bahkan mereka mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Apakah saya bisa melewati tahun 2021 ini dengan baik? Saudara, ketika seseorang diperhadapkan tahun yang tidak dia ketahui dengan baik, saya kira justru firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Tahun 2021 yang akan kita jalani nantinya, kita mesti menyadari bahwa itu semua butuh pertolongan Tuhan. Setiap orang mungkin bisa mengalami ketakutan, setiap orang bisa mengalami kegentaran, bahkan setiap orang mungkin bisa ragu-ragu menjalani tahun 2021 ini. Tetapi percayalah, ketika saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman, maka firman Tuhan mau mengingatkan kita sekali lagi bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Ketika kita rancang jangka panjang setiap rencana demi rencana, percayalah bukan karena kehebatan saudara, tetapi karena Tuhanlah pertolongan kita semua. Saudara, yang kedua yang mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan begini, Tuhanlah penjagamu.
Saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, bukan saja Tuhan itu memberikan pertolongan setiap kali saudara dan saya berteriak minta tolong. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menjagai kita semua. Bahkan dikatakan Tuhan itu tidak terlelap, tidak tertidur. Saudara, kalau terlelap dan tertidur, saya seringkali melihat satpam-satpam yang berjaga-jaga di perumahan kami, saudara. Yang ada di sana biasanya kalau satpam supaya tidak kelihatan terlelap dan tertidur, dia selalu pakai kacamata hitam, saudara ya. Pakai kacamata hitam, kelihatannya dia melihat di jalan, ya. Tapi dia tertidur. Bagaimana saya bisa tahu kalau dia terlelap atau mungkin tertidur? Oh, gampang sekali, saudara. Karena saya sering menyapa satpam saya selalu angkatkan tangan. Kadang saya bersuara, kadang saya tidak bersuara. Jadi ketika saya mengangkat tangan, dia tidak berespon, saya yakin dia terlelap. Bahkan dia tertidur. Kalau manusia terlelap, tertidur, menurut saya itu gampang sekali, saudara. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjaga, yang tidak pernah terlelap dan bahkan tidak pernah tertidur. Itu berarti jaminan Tuhan menjaga saudara dan saya selama 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari. Itu berarti Tuhan terus menjadi penjaga saudara dan saya. Bahkan dikatakan menjadi tempat naungan kita. Tuhan itu mau menjadi tempat di mana saudara dan saya mau mengadu. Menjadi tempat naungan saudara dan saya. Supaya apa, saudara? Supaya kita datang terus-menerus. Supaya kita bisa terus-menerus mendatangi Tuhan yang kita anggap Tuhan yang dapat menyelesaikan persoalan kita. Bahkan saudara, dikatakan di dalam Mazmur ini, matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang. Saya berpikir kenapa matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang? Karena Tuhan menjaga sinar matahari itu cukup bagi saudara dan saya. Malam, bulan itu tidak akan menyakiti saudara pada waktu malam. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menjaganya. Saudara bisa bayangkan kalau sinar matahari itu diloskan, ya, panasnya betul-betul panas. Semua barang yang ada dalam dunia ini gampang untuk terbakar dengan matahari. Tetapi Tuhan itu menjaga sedemikian rupa. Saudara, ketika kita punya rencana jangka panjang, sadar betul kita harus membuat rencana, ya, kita harus buat rencana supaya kita punya semangat untuk bersama-sama berusaha untuk mencapainya. Kita harus buat rencana itu dengan baik. Tetapi sekali lagi kita harus sadar betul bahwa setiap rencana jangka panjang kita ini, kita sadar bahwa ada Tuhan yang menjaga setiap rencana kita. Mari kita percaya bahwa di tahun yang akan datang, tahun 2021 ini, kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang menjaga saya. Bahkan saudara, di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Saudara, siapa yang bisa menjaga nyawa, saudara? Saudara bisa berhati-hati sekali. Saudara bisa sedemikian telitinya untuk menjalani hidup ini. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menjaga nyawa kita. Kenapa, saudara? Karena tidak ada orang atau siapapun ngerti nyawa kita. Tetapi Tuhan yang memiliki saudara dan saya, Dia tahu betul akan keadaan saudara dan Dia tahu betul bagaimana menjaga nyawa saudara. Dan ini sangat penting sekali, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang khawatir. Supaya kita tidak menjadi orang yang bingung. Supaya kita tidak menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tetapi justru kita sadar betul bahwa nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Maka saya mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau serahkan
rencana-rencana jangka panjang saya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi saya. Saudara, yang ketiga, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 begini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita dibimbing oleh orang tua kita, mungkin kita katakan sampai usia dewasa kita. Betul. Kalau orang tua kita masih kuat, masih bisa membimbing kita lagi, puji Tuhan. Mungkin di dalam usia 70 dan 80 tahun, orang tua kita masih mengingatkan kita, membimbing kita, oh puji Tuhan. Tetapi kita tidak akan pernah bisa dibimbing oleh orang tua kita selama-lamanya. Saat-saat tertentu saudara dan saya tidak pernah bisa merasakan penyertaannya lagi. Saat-saat tertentu saudara tidak bisa pernah merasakan bimbingannya dia lagi. Karena faktor usia manusia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa keluar masuk kita itu disertai oleh Tuhan selama-lamanya. Maka saudara, ketika kita mencoba memikirkan rencana jangka panjang kita harus tahu bahwa di atas semuanya itu Tuhanlah yang memberikan penyertaan kepada kita. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan selagi saudara masih muda saja, tetapi Tuhan akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Keluar masukmu itu berarti baik saudara berada di dalam rumah, baik saudara berada di luar rumah, baik saudara ada di rumah, baik saudara ada di jalan, keluar masuk kita. Tuhan itu yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, berkaitan dengan rencana jangka panjang. Saya teringat ketika saya waktu itu mau lulus dari sekolahan teologi. Waktu itu saya berencana setelah saya punya pacar, saya berencana mau menikah. Ya, pacar yang saya miliki itu ya sekarang jadi istri saya, begitu saudara ya. Saya rencana memikirkan 4 tahun lagi kalau dia selesai kuliah, praktek 1 tahun, oke 4 tahun lagi kita menikah. Tetapi saya bukan dari keluarga yang mampu, bukan dari keluarga yang serba ada, keluarga biasa-biasa saja. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan 4 tahun lagi mau menikah ya. Ada rencana jangka panjang 4 tahun lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kalau saya mau praktek 1 tahun, mari Tuhan Kau yang boleh menyertai saya, supaya saya mendapatkan tempat yang baik. Begitu saudara diumumkan, saya mendapatkan tempat praktek. Tempat saya praktek di kota yang kecil. Bahkan saya waktu itu asing, lalu saya mencoba melihat di peta, saya baru tahu itu kota yang ada di Indonesia. Waktu itu saya menjadi orang yang protes kepada Tuhan. Tuhan, bukankah saya ini sudah berencana 4 tahun lagi saya akan menikah. Engkau berikan tempat yang kecil. Bagaimana mungkin saya bisa menabung? Karena saya tidak punya uang kalau saya harus menikah di dalam keadaan dan kondisi yang demikian. Waktu itu saya protes. Di dalam doa-doa saya mengeluh kepada Tuhan. Tetapi sebelum saya menjalani pelayanan itu, Tuhan mengingatkan kepada saya untuk saya menjalaninya. Dan ketika saya menjalaninya, saya baru sadar betul bahwa ketika saya berada di dalam tempat kota yang kecil, di situ saya bisa menabung, di situ saya bisa mengumpulkan uang, dan dari situlah saudara, saya bisa kumpulkan uang sebagian dan akhirnya saya bisa modali untuk pernikahan saya. Saudara, secara manusia waktu itu saya kecewa. Secara manusia saya berpikir, mungkinkah saya punya uang yang cukup untuk menikah? Ya sekalipun saya katakan menikah saya juga sederhana, saudara ya. Bukan yang mewah-mewah begitu. Tapi itu pun menjadi pergumulan yang sulit.
Tetapi ketika Tuhan menjawab semuanya itu, saya sadar betul bahwa setiap rencana kita, rencana jangka panjang kita, mari kita juga mau percaya bahwa Tuhan itu yang menyertai. Bahwa Tuhan itu yang memampukan saudara dan saya menjalani setiap rencana demi rencana. Dan kita tahu pasti bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Saudara, marilah kita sadar betul tahun 2021 mungkin kita katakan akan lebih baik lagi daripada tahun 2020. Betul, dan kita mesti mengamini bersama-sama. Tetapi di atas semuanya itu saudara, mari kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani ini. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menyertai seumur hidup kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai kami, kalau Tuhan memampukan kami semua boleh berada di dalam minggu yang terakhir bulan Desember tahun 2020. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan kehidupan kami ketika kami menghadapi bencana COVID 2020 ini, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau terus menjaga kami semua, teristimewa juga keluarga kami. Kami mensyukuri untuk semuanya itu. Bahkan ketika kami mengalami sakit, Tuhan juga menyertai kami. Tuhan juga menyembuhkan kami semua. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ketika kami akan menghadapi tahun 2021 ini, ada banyak kegentaran, ada banyak ketakutan, ada banyak keraguan-raguan. Tetapi kami terus diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjaga kami. Dan Tuhan akan menyertai kami seumur hidup kami. Tapi Allah sungguh Tuhan, kami terus boleh berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk kebersamaan para pemuda di tempat ini. Mari Tuhan Engkau yang akan sertai dan berkati untuk setiap acara demi acara yang dilakukan secara online. Mari kami percaya Engkau yang boleh menyertai untuk setiap orang yang terlibat di dalam semua kegiatannya. Mari Tuhan Engkau yang boleh menyatukan mereka semua supaya mereka saling memikirkan satu dengan yang lain bahu-membahu. Berkati studi mereka, mampukan mereka melanjutkan studi dengan baik. Demikian juga untuk masa depan mereka. Kau sertai ketika mereka mencari pekerjaan demi pekerjaan. Engkau berkati di dalam setiap pekerjaan mereka. Kami percayakan juga masa depan mereka ketika mereka akan membentuk keluarga demi keluarga. Mari Tuhan Engkau yang boleh campur tangan di dalam semuanya itu. Sehingga kami boleh melihat bahwa tangan kasih Tuhanlah yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu ada banyak kelompok-kelompok orang-orang yang berusaha untuk merongrong pemerintahan yang sudah sah. Mereka berjuang untuk menghancurkan Indonesia. Mereka memikirkan
untuk mereka dapat merampas kekuasaan yang sudah sah. Oh Tuhan, Engkau sendiri yang mengerti keadaan negeri kami ini. Mari Tuhan, Engkau yang boleh memberikan pertolongan, Engkau memberikan kekuatan kepada bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, seluruh kabinet yang ada supaya mereka dapat bekerja bersama-sama. Kami berdoa untuk kekompakan mereka. Kami berdoa Engkau berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat mengatasi persoalan-persoalan ini dengan bijak dan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan jagai bangsa dan negara kami yang terus memperhatikan saudara-saudara kami yang sakit COVID. Kami terus berdoa supaya pemerintahan kami terus boleh menjaga ini dengan baik, sehingga keadaan negeri kami semakin lama boleh semakin pulih dari sakit penyakit COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap apa yang dilakukan oleh pemerintahan kami, supaya boleh memikirkan untuk kemajuan negeri kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sudah saatnya kita memberikan persembahan kita. Persembahan kita boleh transfer melalui rekening yang tersedia. Saya mau bacakan dulu untuk ayat persembahan kita yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berikan persembahan kita sambil kita menyanyikan hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami semua boleh memberikan persembahan ini ya Bapa, yang terbaik dari kami. Kiranya Engkau berkati ya Bapa persembahan ini, supaya boleh harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kami semua yang menjalani kehidupan ini, menjalani tugas panggilan kami, tanggung jawab kami. Kiranya berkati ya Bapa, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita semua boleh katakan, kita semua boleh percaya bahwa tahun 2020 mungkin menjadi tahun yang kurang
baik di mata manusia, tapi kita boleh yakini, kita boleh percaya bahwa tahun 2020 bukanlah hal yang buruk bagi Tuhan, melainkan boleh menjadi berkat buat kita di tahun-tahun yang berikutnya. Kita mau pujikan satu lagu ini, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dalam mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, tak pergi dariku, tak pergi dariku. Jemaat sekalian yang berada dimanapun juga, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, memampukan saudara membuat setiap rancangan-rancangan untuk jangka panjang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah penyertaan Tuhan engkau rasakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.